Salah. Sebelumnya perkenalan, nama aku Nabila Oktavia Ramadhani. Nama aku Radina Oktavia Ramadanti. Halo, nama aku Chelsea Agnesia Gunawan. Halo teman-teman, aku Alvina Vicky Adita. Halo, aku Arini Laili Febriana. Halo, aku Davan Anda Prestia. Jadi langsung aja, masing-masing dari kami akan mengulik keunikan tentang Candi Sidoarjo. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini bersama saya Nabila Oktavia Ramadhani dari Universitas Negeri Surabaya. Saya sedang ada di Candi Medalem di Kecamatan Sidoarjo, tepatnya di Jawa Timur. Saat ini saya sedang akan mewawancarai salah satu narasumber untuk mengenal apa sih Candi Medalem dan juga bagaimana sejarahnya. Ikuti saya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada bersama dengan narasumber dari untuk mewawancarai Candi Medalem. Selamat siang Bapak. Mohon untuk perkenalan diri Bapak dengan nama Bapak siapa? Bapak Tamaji Grandang. Oke, dengan Bapak Tamaji Grandang. Pak, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama yaitu boleh tidak Pak, Bapak sedikit bercerita nih tentang sejarah Candi Medalem. Apa sih yang membuatnya istimewa dari sudut pandang sejarah? Dan dulu belum ada candi. Ada pohon-pohonnya yang sangat besar. Pohon lalu ditebang, sisa dongel-dongel yang sangat rumput. Nggak ada yang berani ke situ. Saya ada mimpi di situ, disuruh orang tua membersihkan, biasa bersihkan. Saya bersihkan, saya gali, langsung ketemu candi. Begitu ya teman-teman sejarahnya. Lalu Pak, kira-kira untuk nyari itu tuh dulu berasal dari kerajaan apa atau bagaimana? Peninggalan kerajaan Majapahit itu. Oh, berarti itu agama Buddha atau Hindu Pak? Buddha. Agama Buddha ya Bapak? Candi Medalem itu dengan candi yang lain yang tinggi-tinggi, Candi Medalem yang kecil, unik. Itu kan candinya kan masih ada yang terempes Pak. Biasanya kan ada yang tinggi begitu. Iya. Nah itu kenapa Pak kok tidak ada yang... Dulu ada, lalu kena pohon-pohon, akar pohon-pohon itu. Jadi awalnya ada tapi karena Kena ada pohon-pohon itu ya, tinggal gitu. sedikit. Jadi lihat teman-teman di belakang saya sudah ada Candi Medalem. Luar biasa banget ya. Sejarah ini mengandung banyak sekali unsur-unsur sejarah yang luar biasa teman-teman. Jadi lihat bangunan-bangunannya. Tatanannya begitu antik dan juga luar biasa, tidak bisa kita temukan di tempat-tempat lainnya ya teman-teman, di zaman yang modern ini tentunya. Jadi teman-teman, ini bentuknya mendalam ya jadi teman-teman, seperti namanya mendalam gitu ya mungkin ya. Jadi dia bentuknya di dalam, tidak di dataran yang lebih tinggi teman-teman, bisa kita lihat. Jadi dia agak masuk ke dalam. Luar biasa banget ya teman-teman. Dari cerita yang saya dapatkan tadi kan ini sebenarnya terpendam, tapi orang yang menemukannya menggalinya dengan susah payah dan akhirnya kita bisa menemukan situs candi ini teman-teman. Namun tempat ini sangat jarang sekali dikunjungi karena lokasinya yang kurang strategis, padahal tempat ini mengandung banyak sekali sejarah di dalamnya. Halo, selanjutnya saya akan kasih HP ini kepada orang yang sedang mereview Candi Darmo. Halo teman-teman semua, nama saya Alvina Vicky Adita. Kali ini saya akan mereview sebuah candi yang bernama Candi Dermo yang berada di Kecamatan Wonayu, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Desa Candinegoro, RT 4, RW 13. Kali ini saya ditemani oleh Kak Ahmad Ghazali selaku juru kunci dari Candi Dermo ini. Beliau telah menjadi juru kunci dari candi tersebut selama 2 tahun lebih. Berikut beberapa pemaparan informasi dari beliau. Untuk Candi Dermo ini sendiri itu dibangun pada tahun 1353 atau abad ke-14. Pada waktu itu yang dipimpin sama Adipati Terung pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk di saat kerajaan Majapahit. Candi Dermo ini itu sudah mengalami 2 kali renovasi. Yang pertama itu direnovasi sama Belanda
Yang kedua direnovasi sama tim Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu pada tahun 2014 sampai 2020 atau sekitar 6 tahun. Untuk Candi Dermo ini sendiri itu sebenarnya ini bukan candi. Ini adalah sebuah gapura, pintu gerbang menuju bangunan suci. Bangunan sucinya di mana? Untuk bangunan sucinya itu mungkin karena peradaban Hindu Islam itu kerajaan itu di sini hanya membangun sebuah gapuranya saja. Untuk Islam masuk di daerah sini, bangunan sucinya tidak sempat dibangun. Jadi Candi Dermo ini beralih fungsi menjadi tempat peribadatan. Untuk Candi Dermo ini sendiri itu adalah sebuah gapura. Kalau orang-orang lama itu nyebutnya gapura Paduraksa. Gapura Paduraksa itu adalah gapura yang atapnya menjadi satu. Kalau gapura yang ada dua itu biasanya namanya gapura Wiring Lawang. Gapura Belah. Itu contohnya gapura Wiring Lawang itu. Apa daya tarik dari Candi Dermo ini Pak yang membuatnya berbeda dari tempat lain? Untuk daya tarik sendiri Candi Dermo ini itu memiliki keunikan tersendiri, yakni memiliki sayap kanan dan kiri. Sayap kanan dan kiri. Iya, itu biasanya berfungsi untuk dinding pembatas. Untuk Membataskan wilayah. Candi ini terletak di tengah-tengah pemukiman warga dan di sampingnya terdapat makam umum dan masjid. Namun hal ini tak mengurangi keestetikan dan keunikan dari candi tersebut. Terdapat juga relief-relief dan peninggalan yang berada di sekitar candi yang masih dijaga dan dirawat hingga saat ini. Sekian pemaparan dari aku mengenai Candi Dermo. Kali ini aku mau ngasih HP ini ke orang yang nge-review Candi Bungkal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rardina Oktavia Ramadanti dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya sudah berada di salah satu situs yang ada di Sidoarjo nih, yaitu Candi Wangkal. Lebih tepatnya di Desa Wangkal, Kecamatan Kembung, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini terletak di persawahan yang ada di rumah warga, sehingga untuk sampai ke candi tersebut kita perlu jalan melewati perkarangan rumah warga. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Candi Wangkal ini, bisa kita simak penjelasan dari juru pelihara Candi Wangkal, Ibu Siti Nur Khotimah. Baik, saya akan mulai dari awal mula ditemukannya. Pada waktu itu tahun 1991, bapak saya bernama Bapak Mane. Dulu itu beliau membuat bata merah yang sudah rumah. Beliau memang bekerja seperti itu. Nah, waktu itu di ladang ada tanah gumuk. Tanah gumuk itu adalah tanah yang berbentuk kayak gunung. Tapi waktu itu diambil oleh Bapak Manu untuk membuat batu bata. Batu bata kan harus buat tanah liat. Jadi dari situ Bapak Manu menemukannya di Wangkal tersebut. Sebelum menemukannya, Bapak Manu itu dimimpiin oleh 5 penggawa, yaitu 5 resi-resi waktu zaman kayak pakai serban yang berkedokkan seperti orang Hindu gitu. Kemudian Bapak Manu diberi mimpi untuk terus menggalinya. Kemudian Bapak Manu melaksanakan penggalian tersebut sesuai permintaan resi-resi tersebut. Kemudian Bapak Manu menemukan bata kotak yang di atas tubuh itu. Dan batu itu batu yang dinamakan batu asa atau batu Wangkal tersebut. Itu awal mula ketemunya. Kemudian Bapak Manu melaporkan ke desa agar tidak terjadi perihal yang tidak diinginkan. Beliau melaporkan ke balai desa, kemudian balai desa melaporkan ke wilayah sejarahnya yaitu BPK. Sekarang nama BPK. Dulu Balai Pelestarian Sejarah. Kemudian Bapak Manu setelah dimimpiin itu, Bapak Manu melanjutkan penemuan tersebut. Kalau untuk sejarahnya masih misteri, belum diketahui itu dari kerajaan apa. Yang jelas itu cuma pertapa kalau tidak betul. Lalu, apa daya tarik utama dari Candi Wangkal yang membuatnya berbeda dari tempat lain? Kalau menurut saya, dari segi sejarah, batanya itu terbuat dari bata kuno yang sudah dianalis oleh arkeolog. Jadi tahun itu dari zaman kerajaan Majapahit. Jadi batanya itu memang dari zaman kerajaan. Jadi bata yang asli yang sudah
pinjam sudah di apa itu namanya, kalau di arkeolog kan dites bata-batanya itu dari batunya terbuat dan batu kuno memang. Nah kalau itu tempat sakral yang dibuat untuk ritual orang berapa maupun untuk segi apapun jelas untuk ritual. Pertanyaan saya sendiri ini, kan saya sudah pergi ke tempatnya itu, dan itu punya sebenarnya ada batu-batu kecil. Itu apakah ya terkait itu tidak melakukan rekonstruksi kembali? Kalau untuk rekonstruksi memang belum terselesai. Jadi itu real dari mulai tahun 91 masih asli, batu batanya belum pernah direkonstruksi, belum juga pernah dibongkar. Jadi masih tatanas berbentuk asli waktu penemuan, memang berbentuk prisma, tidak ada perubahan sama sekali. Dan ada pintu waktu itu jendela sebesar jendela yang menghadap ke barat. Aku mau kasih HP ini ke orang yang review Candi Tawang Alun. Selamat datang di Candi Tawang Alun. Mas Saiful ngomong dengan siapa ini? Saya Chelsea Agnesia Gunawan dari Universitas Negeri Surabaya, Bapak. Ini saya. Jadi Bapak boleh perkenalan diri? Iya. Selamat datang. Saya ulang lagi, selamat datang di Candi Tawang Alun. Salam jumpa dengan Bapak Ahmad Saiful Mumin. Perkenalkan, nama saya. Candi Tawang Alun berada di Desa Perbukitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Caranya kok bisa sampai ditemukan Candi Tawang Alun ini seperti apa, Pak? Gini, kalau candi yang lain mungkin cara Tuhan kasih garis itu berbeda. Kalau candi lain kadang ditemukan baru atau kadang sudah lama dirawat. Dan ini sudah ada lama tapi untuk mengertinya yang agak baru. Karena ada candi itu yang kelihatan bagus sehingga mungkin dirawat terus ya. Tapi kalau candi ini dulu sampai disebut Sumur Windu. Pertama orang nyebut sini, orang asli sini itu nyebutnya Sumur Windu. Mengapa kok disebut Candi Tawang Alun? Karena dari sisi legendanya, cerita rakyatnya itu ada tokoh yang namanya Resi Tawang Alun. Sehingga candi ini ya Sumur Windu benar, Candi Tawang Alun pun tidak salah. Dari awal tempat ini tempat ketika orang sini itu melakukan ritual tuh, kayak orang sedekah bumi, orang sungkem ya, kepundannya itu tempat sini dulu. Dan sekarang agak pupus. Terus nih Pak, menurutnya Bapak Candi Tawang Alun ini punya nggak sih daya tarik tersendiri supaya yang membuat orang-orang tertarik nih buat kesini? Setiap rasa tidak akan pernah ada rasa yang sama dalam arti karakter ya. Kalau tempat lain sudah ada, bahkan kalau baru ditemukan ketemu ini nggak ditemukan secara ada, bahkan untuk buat desa, untuk kearifan lokal, tapi pengertian nggak tahu sehingga tidak seberapa nggak seberapa direken. Dan 2009 mulai Pak Saiful lapor ke BPK dan alhamdulillah direspon sama-sama. Kalau ini benar-benar penting dalam resign atau ilmu disiplin sekarang. Kalau akhir dari Majapahit jelasnya Islam ya, dan kalau Islam nggak mungkin bikin candi. Nah kalau di Majapahit pun ini juga ada bedanya. Bedanya itu kalau Majapahit itu seirama gini-gini karakter dan cirinya, cara tanya-tanya loh ya. Tapi ini juga ada bedanya ketika disamain dengan peninggalan yang ditinggalkan Majapahit. Jadi dimungkinkan kalau tadi sesudah Majapahit gak mungkin, dan perbedaan itu bisa mungkin sebelum Majapahit. Makanya Pak Saiful kalau sebelum Majapahit bisa Jenggala. Kita berhadapan dengan sesuatu yang masih membutuhkan kajian banyak, terutama kalian generasi ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Saiful. Oke Sarsi, semangat untuk kamu ya pelajaran ya. Terima kasih Pak Saiful. Sama-sama. Nah, aku bakal kasih HP ini ke orang yang lagi di Candi Sumur.
Perkenalkan, nama saya Arini Laili Febriana dari kelompok 6. Di sini saya bersama dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ruspandi, juru pelihara atau jupel Cagar Budaya Candi Sumur. Bertanya beberapa pertanyaan, Pak, mengenai sejarah dari Candi Sumur itu sendiri. Bisa Bapak ceritakan? Cagar Budaya Candi Sumur ini didirikan untuk mengenang hilangnya seorang istri yang bernama Nyai Roro Walang Angin yang hilang muksa di sumur. Ya. Tapi apa itu Cagar Budaya Candi Sumur ini nggak ujuk-ujuk didirikan gitu, ada ceritanya. Jadi awalnya itu sebelum Cagar Budaya Candi Sumur ini didirikan, dulu itu masih berbentuk sumur biasa kayak sumur di rumah sampean. Nah, Cagar Budaya Candi Sumur ini itu sama Cagar Budaya Candi Pari itu untuk sejarahnya itu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Nah, awalnya kan tadi kan Cagar Budaya Candi Sumur ini didirikan dulu itu di sini sumur. Nah, kalau di Candi Pari sebelum Cagar Budaya Candi Pari didirikan dulu itu di sana itu lumbung padi. Di sini sumurnya, di sana lumbung padinya. Nah, kedua Cagar Budaya ini adik-adik didirikan untuk mengenang hilangnya suami istri yang bernama Joko Pandelekan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin yang hilang muksa di kedua Cagar Budaya ini. Untuk Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur, dan untuk Joko Pandelekan hilang muksa di lumbung padi. Kenapa kok berpisah gitu, Pak? Dulu awalnya kan untuk Joko Pandelekan itu kan sama istrinya dulu itu kan biasa ya, bisa sama Kerajaan Majapahit di masa Raja Yambuku. Biasa itu sudah menyumbangkan padi-padinya untuk dibawa ke kerajaan, gitu, disumbangkan ke kerajaan Raja Yambuku, karena dulu di sana itu sangat-sangat kekurangan pangan. Apa itu sebagai rasa terima kasihnya itu ya, Raja Yambuku itu meminta Joko Pandelekan sama istrinya itu untuk tinggal di kerajaan, tapi dia tidak mau. Akhirnya Raja Yambuku itu merintahkan pati dan prajurit untuk pergi ke desa Candi Pari ini ya, untuk menangkap Joko Pandelekan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin secara hidup-hidup, jangan sampai dibuka. Nah, ini Joko Pandelekan begitu mau ditangkap, dia itu sembunyi di lumbung padi untuk mau ditangkap. Seketika itu juga Joko Pandelekan hilang muksa di lumbung padi. Nah, tinggal istrinya ya, kan bisa akhirnya tinggal istrinya melihat suaminya hilang muksa di lumbung padi. Nyai Roro Walang Angin lari ke sumur ini, minta izin sama pati, saya mau tinggal di kerajaan asalkan diizinkan ambil air dulu di sumur ini. Habis diizin sama pati, Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur itu. Akhirnya pati dan prajurit kembali ke kerajaan dengan tangan kosong. Berita sama Raja Yamuruk bahwasanya Joko Pandelekan hilang muksa di lumbung padi dan istrinya Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Joko Pandelekan dan istrinya dan Raja ingin memerintahkan untuk mendirikan dua candi, didirikan candi sumur untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walang Angin yang hilang muksa di lumbung padi, di sumur, didirikan Candi Pari untuk mengenang hilangnya Joko Pandelekan yang hilang muksa di lumbung padi. Kedua Cagar Budaya ini didirikan pada tahun 1371 Masehi oleh Raja Yamuruk. Hanya pengunjung yang tertarik itu karena apa? Karena sejarahnya tadi atau? Ya, itu yang pertanyaannya kedua. Ya. Jadi untuk pengunjung yang banyak yang tertarik dari peninggalan sejarah Candi Pari dan Candi Sumur itu, ya
Untuk khususnya untuk di Candi Sumur itu, bentuk Candi Sumurnya itu unik gitu, baru dan juga di atasnya itu ada sumur ya, atasnya ada sumur, untuk tangganya itu diangkat ke arah atas gitu. Kita sudah melihat di medsos gitu, penasaran akhirnya ke sini. Begitu juga di Candi Baru. Di Bali kan lebih besar, lebih besar dari di Bali, lebih gagah, dan di halamannya itu ada ruangan itu. Untuk pengunjung itu kan ada yang apa tuh pelajar, ada yang umum. Biasanya yang tanya-tanya itu ya pelajar, tanya tentang sejarah. Ada yang umum gitu, biasanya itu ritual itu ya apa itu naik di atas ada sumur. Itu kadang-kadang itu masang dupa itu mungkin berdoa sama apa itu leluhur. Dan ini kan apa itu merupakan peninggalan leluhur kita. Awalnya itu kan ya monumen ya tetenger, adanya dibuat kesempatan sebagai tempat ibadah sebagai tempat Hindu. Ada lagi pertanyaan? Sudah Bapak, terima kasih telah menjawabnya. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kasih HP ini ke orang yang lagi review Candi Pamotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davananda Prasetya. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya berada di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Video kali ini saya akan mewawancarai salah satu juru kunci dari Candi Pamotan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lili, juru pelihara Candi Pamotan. Jadi bisa dipanggil Ibu Lili ya. Ya, jadi sebagai juru pelihara dari Candi Pamotan 2 ini. Ini Bu Lili sebagai juru pelihara ini dari orang tua atau gimana itu? Atau sejak ditemukan? Masih pertama. Sejak ditemukan. Kalau boleh tahu Ibu, Candi Pamotan 2 ini ditemukannya sejak tahun berapa ya? Tahun 1977. Baik. Jadi dari tahun 1977 Candi Pamotan 2 ini ditemukan. Ini di tengah-tengah perkampungan ya Bu, tepatnya di Desa Pamotan. Baik. Bisakah Bu Lili ceritakan sedikit nih tentang sejarah Candi Pamotan 2? Candi Pamotan dulu itu gundukan tanah sebelum ada gundukan tanah. Sebelum kan Candi Pamotan ini menemukan arca dulu. Tahun 74 menemukan arca. Arcanya itu laki-laki, terus tangannya kanan itu bawa kendi, yang kiri bawa kendi, yang kanan bawa tasbih. Berdiri terus berdiri loncat, tasbih diberikan, kendinya ya ini kendi, terus ini tasbih. Oh, jadi pegang ini dua-duanya. Dapat dua ini beda. Ini tahan arcanya itu ada belakangnya ya ada apa nih, batu bunder gitu loh, bunder. Tahun 77 itu ada orang sini mau beli itu. Iya, dulunya itu tidak boleh, kan almarhum mas saya yang menemukan itu. Jadi almarhum kakak ini. Jadi itulah penjelasan dari sejarah dan juga daya tarik Candi Pamotan. Saya Davananda Prasetya mengucapkan sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak. Di sini kami dari perwakilan kampus Negeri Surabaya izin mewawancarai Bapak terkait mengenai Candi Pari. Jadi pertanyaan yang pertama, bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang sejarah Candi Pari ini dan apa yang membuatnya istimewa dari sejarah Bapak? Kalau Candi Pari ini pada intinya dibangun sebagai tanda moksa atau menghilangnya ilahnya yang bernama Jaka Pandalagan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walang Angin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit waktu Majapahit gagal itu minta sukai padi dari sini. Kebetulan yang punya padi itu 2 pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandalagan dengan Nyai Roro Walang Angin ini ingin mempertahankan desa Kedungras karena waktu itu belum ada candi, itu sebagai sumber padi Majapahit. Karena prajurit Majapahit itu mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa yang sepasang ini, dia dipaksa. Setelah dipaksa itu sebelum meninggalkan desa Kedungras untuk yang terakhir kalinya, Jaka Pandalagan minta izin untuk masuk ke Lumbung Padi. Jadi sebelum ada candi ini Lumbung Padi, istrinya minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandalagan moksa atau menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya itu menghilang di sekitar sumur tempat dia mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun 2 buah candi. Tempat hilangnya Jaka Pandalagan dinamakan Candi Pari ini, tempat hilangnya Nyai Roro Walang Angin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candi Pari ini difungsikan untuk tempat sembahyang orang Hindu. Jadi Candi Pari ini adalah candi Hindu. Cuma orang Candi Pari tidak ada pertama Hindu, jadi yang melakukan kegiatan di sini dari luar desa Candi Pari. Dan Candi Pari ini di atas pintu itu adalah tahun pendirian. Jadi Candi Pari ini dibangun pada tahun 1371 Masehi. Alhamdulillah usianya sudah 654 tahun. Candi Pari ini sudah pernah direnovasi mulai tahun 94 sampai 99 dengan bukti bata yang di bawah yang merahnya jelek, yang banyak pori-porinya, kalau di atas yang hitam itu adalah bata karun. Dan kalau istimewanya Candi Pari ini beda dengan candi-candi Majapahit lainnya, karena Candi Pari ini terpengaruh gaya bangunan dari Campak. Mungkin sekarang jadi negara Kamboja atau Vietnam. Jadi waktu pembangunan Candi Pari ini di Campak ada perang saudara, banyak budi Campak yang dikasih tempat penelitian di sini. Jadi sebagai rasa terima kasih dia ikut membangun Candi Pari ini. Makanya Candi Pari ini beda dengan candi Majapahit lainnya karena nggak ada relik dari contoh itu menghadap di sana. Tapi ini peninggalan Majapahit. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan mengenai hilangnya yang sebagai tempat ini. Nah itu hilangnya itu secara mistis atau memang ada hal yang? Ya mungkin dulu kan belum seperti ini, masih bukan mungkin ada jalan rahasia mungkin karena kalau meninggal itu kan ada jasad, tapi ini nggak ditemukan jasadnya. Keduanya Pak? Keduanya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak. Kalau semisal Candi Pari ini, jika dibandingkan dengan candi-candi di Sidoarjo yang juga peninggalan Majapahit, itu perbedaannya ada di apanya Pak? Kalau Candi Pari candi paling kokoh, alhamdulillah masih 80% aktif. Kalau di Sidoarjo kan candinya kecil-kecil. Iya betul. Mungkin yang bisa dilihat itu sekarang kalau Candi Sumur, Candi Dermo, Candi Tawanarun ya seperti itu. Apalagi sebenarnya ada yang bagus sih untuk Candi Pamotan 1, cuma diaktif dengan pemimpin warga dan itu tertimbun. Jadi mungkin kalau musim-musim seperti ini kelihatan 4 meter mungkin dari sana. Kebetulan saya kemarin sempat mereview candi lain Pak, itu kan atapnya sudah nggak ada Pak, karena kebetulan memang terkena akar-akar. Nah, untuk merawat candi ini tuh sebenarnya bagaimana ya Pak, untuk bisa tetap bertahan kokoh nih dari ratusan tahun lamanya nih? Nah, termasuk yang di dalam administrasi penjara itu dia boleh masuk, tapi banyak perawat bawah gitu loh. Makanya saya pasang jarum seperti itu karena kalau itu nggak bisa. Itu yang di dalam itu buat kerucut, jadi beda sama yang di luar. Jadi saling menopang itu mungkin kalau yang kerucut itu semakin atas semakin tebal. Kalau di tubuh itu yang mungkin ada hiasan yang seperti kotak itu mungkin itu ketebalannya 1 meter lebih lah. Tapi kalau selain itu lebih dari 1 meter. Jadi saling menopang. Termasuk Candi Pari ini ya mungkin punya keunikan dari segi kekuatan. Mungkin Candi Pari ini candi yang istimewa, mungkin dulu dipilihkan mungkin bahan-bahan yang istimewa.
Dan nenek moyang kita itu sudah punya gambaran jangka panjang. Jadi bata kulit, saya sebut bata kulit, bata yang luar meskipun di dalam bilik candi, pokoknya yang luar itu disebut bata kulit, itu bata yang spesial. Dan kalau yang luar ini dikasih 1 mili itu ada beras. Sekarang masih dalam taraf penelitian bahan apa yang digunakan, karena kalau bata yang lama itu meskipun musim hujan nggak bisa meresap ori, kan nggak bisa ditumbuh. Tapi kalau untuk yang baru, candi Panai ini kalau musim hujan punya nama baru, candi hijau, karena kami nggak boleh pakai membersihkan, nggak boleh pakai bahan kimia, apalagi peralatan yang keras. Jidatnya itu harus pakai sikat gigi membersihkan itu. Karena kan selesainya hanya 2 orang petugas gitu. Jadi kami curi-curi waktu, kami bersihkan pakai sapu gigi. Tapi yang lunak itu kalau dibersihkan lumutnya bersih, batanya juga terkikis. Kalau untuk bata. Oh, jadi harus tetap pakai cara manual tradisional gitu ya, Pak ya? Dan memang kualitas beda. Kalau untuk yang lama itu posisinya mungkin sama ukuran, tebal, panjang, lebarnya dengan bata yang lama, tapi dari segi berat pun beda. Untuk bata yang baru itu satu bata hanya antara 8-9 kilo. Tapi kalau untuk yang lama itu antara 12 sampai 15 kilo. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Candi ini kokoh karena cara perawatannya masih tergolong tradisional loh. Candi Pari merupakan ikon dari kota Sidoarjo. Candi Pari, candi yang terlihat kokoh dan megah yang terletak di tengah permukiman warga. Meskipun candi ini tidak memiliki arca dan relief, namun candi ini tetap terlihat mengagumkan dan megah. Meskipun candi ini di kawasan orang Islam, namun candi ini masih tetap dikunjungi oleh banyak umat Hindu di sekitar wilayah Sidoarjo. Candi ini banyak sekali mengajarkan kita tentang bagaimana caranya menghormati orang tua, terlebih dengan ibu. Kita harus berbicara dengan ibu dengan nada yang lembut agar bisa menjadi manusia yang berakal budi baik dan juga sukses di masa depan. Jadi itulah keunikan 7 candi di Sidoarjo. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.